everyone, welcome to one of the sub-chapters of the learning video about technical writing from Group 6. Let me introduce myself. I'm Dewi Febrianti, who will discuss the third part about technical writing in business reports, especially standard operating procedures. Oke, sebelum masuk ke contoh SOP-nya, di sini ada definisi technical writing dalam laporan bisnis menurut Mark Einselberg. Technical writing in business reports is the practice of conveying complex information in a clear, concise, and objective manner so that decision makers can act effectively. Jadi, di sini ada beberapa poin penting nih yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, laporan bisnis yang menerapkan technical writing ini umumnya fokus pada kejelasan, ketepatan, dan juga objektivitas. Lalu, laporan bisnis tersebut berfungsi untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang ditujukan kepada audiens tertentu seperti stakeholder, manajer, klien, investor, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, apa aja sih laporan bisnis yang dalam penyusunannya menggunakan technical writing? Jadi, di sini ada beberapa contoh nih. Di antaranya ada annual report atau laporan tahunan, ada financial report atau laporan keuangan, project report atau laporan proyek, business proposal atau proposal bisnis, dan yang terakhir yang akan kita bahas lebih lanjut nih, yaitu tentang standard operating procedure atau SOP. Nah, finally, kita masuk ke contoh praktik tentang bagaimana sih cara menyusun SOP yang baik dan benar sesuai dengan struktur umumnya. Nah, ada apa aja sih? Let's go kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada identitas dokumen. Di tabel contoh, terdapat SOP yang berjudul Prosedur Penggunaan Kendaraan Dinas di PT Berkajaya Abadi. Nah, di sini juga terdapat nomor dokumen, yaitu SOP-PKD strip 01, lalu ada tanggal terbit yaitu 10 April 2020, dan kolom revisi yang dikosongkan karena dokumen ini diasumsikan belum diperbarui. Selanjutnya, ada bagian tujuan dan ruang lingkup. Masih melanjutkan contoh tabel sebelumnya, di sini juga terdapat tujuan serta ruang lingkup dari SOP tentang penggunaan kendaraan dinas tadi, seperti yang tertera pada video. Selanjutnya, ada bagian dasar hukum dan definisi. Masih dari contoh lanjutan, di tabel tertera kolom dasar hukum yang berisi peraturan atau kebijakan tentang SOP yang berlaku. Kemudian di kolom definisi menjelaskan secara singkat tentang istilah kendaraan dinas dan logbook kendaraan. Selanjutnya, ada bagian tanggung jawab. Di tabel contoh, terdapat kolom tanggung jawab yang menyebutkan pihak-pihak terkait beserta tugasnya, seperti karyawan sebagai peminjam, bagian umum sebagai pengatur, serta manajer administrasi sebagai penyetuju. Lalu yang terakhir, ada bagian prosedur. Di kolom terakhir tabel contoh, terdapat bagian prosedur yang isinya mencakup langkah-langkah mulai dari pengajuan, verifikasi, pengambilan, penggunaan, serta pengembalian kendaraan dinas perusahaan secara jelas dan sistematis. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada paham kan tentang submateri di part 3 ini? Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang technical writing. And see you on the next video guys. Thank you for watching.